Oke, sekarang sampling sama pembobotan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan bagaimana analisanya dilakukan ya. Ada syarat-syarat tertentu dalam analisanya karena sistem sampling yang dilakukan. Oke, next. Em, kita akan membahas di sini mengenai sampling, metode samplingnya, sampling frame-nya apa, sample size-nya, lalu kemudian sampling method-nya, lalu kenapa kita menggunakan pembobotan dalam DHS. Oke. Lanjut. Oke. Em, jadi kan kita tadi mau uh, mendata wanita usia subur dan kemudian laki-laki ya usia subur dan anaknya ya di dalam rumah tangga. Tapi kita ingin memilihnya secara acak kan itu ya random. Dan alasannya kenapa kita pilih secara acak adalah supaya setiap individu dalam populasi kita seharusnya punya kesempatan yang sama untuk terpilih, gitu ya. Dan kemudian di interview. Nah ini akan mengurangi bias waktu pemilihan. Okay? Dan kemudian dengan demikian kita bisa menggeneralisasi hasilnya untuk tingkat nasional tadi ya. Um, nah, kita lihat dulu bagaimana sampling DHS dilakukan. Ya. Nah, waktu um, dikeluarkan samplingnya, bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah tahu ya, udah biasa melakukan penelitian. Itu uh, kita biasanya kan mengambil secara acak dari suatu populasi begitu ya. Dan populasi itu seharusnya kita tahu siapa saja yang ada di sana kan gitu. Populasinya itu bagaimana gambarannya. Itu yang disebut dengan sampling frame ya. Sampling frame adalah ukuran termasuk kalau kita menggunakan enumeration area atau block census. Kenal block census? Block census kalau kita melakukan sensus itu ada blok-bloknya ya. Nah, jadi kita sampling frame adalah semua informasi mengenai populasi di dalam populasi tersebut. Bisa juga bisa hanya angkanya saja, kalau bisa dapat listnya akan lebih baik. Tapi bisa saja angkanya, jumlah orangnya gitu ya, dari studi tersebut. Jadi yang kita butuhkan adalah sampling frame dari 100% populasi. Maka data yang paling dekat dengan 100% populasi adalah apa? Data sensus kan? Ya. Nah, jadi dengan demikian kita kalau mengambil acak dari data di sensus, maka kita bisa pastikan bahwa kita mengambil secara acak populasi kan gitu ya. Nah, kemudian DHS juga melakukan begini ya, berdasarkan sampling frame, diambil datanya dari sensus terakhir dari suatu negara. Oke, Indonesia juga sensus terakhir 2020. Ya. Jadi diambil dari data sensus terakhir. Itu sampling frame. Oke. Lalu kemudian next. Jadi kalau ya, ada yang disebut dengan block sensus. Ya, kalau di BPS ada block sensus bahwa ada kelompok-kelompok populasi yang dijadikan satu, kalau kita sebutnya enumeration area atau block sensus atau cluster atau primary sampling unit. Ya, itu beda-beda di tiap negara ya. Ada yang pakai desa, RT, kecamatan beda-beda gitu ya. Jadi ada blok sensusnya. Blok sensusnya DAS menggunakan blok sensus yang ada di BPS. Jadi sama sistemnya. Oke. Jadi itu yang dianggap satu klaster, satu kelompok. Baru kemudian diambil secara random rumah tangga di dalam blok sensus tersebut. Oke. Lalu kemudian ada juga begini kan, untuk DHS itu ingin tertarik untuk melihat supaya dia bisa representatif untuk desa dan kota. Maka ada blok sensus yang diambil dari desa, ada blok sensus diambil dari kota. Itu adalah stratifikasinya. Jadi di stratifikasi dulu kota desa, baru kemudian
di random block sensusnya. Oke, di tiap kelompok. Oke, jadi maka ada urban cluster, ada rural cluster. Next. Ya. Jadi itu yang disebut dengan stratifikasi. Oke, stratifikasi adalah mengelompokkan blok sensus tadi ke dalam satu kelompok yang homogen, gitu ya. Dalam hal ini adalah urban rural. Jadi DHS pertama kali untuk seluruh populasi dia bagi dulu mana kota mana desa. Oke, baru kemudian di blok. Kalau Jakarta maksudnya urban ya, karena nggak ada desanya kalau Jakarta ya. Tapi kalau kalau daerah lain ada kota ada desa kan begitu, provinsi lain. Lanjut. Nah, kemudian sampel size, kalau sampel size sudah paham ya, jumlah sampel. Oke, jumlah sampel ini adalah yang diambil untuk kita melakukan pendataan supaya tidak semua populasi kita interviewkan begitu ya, terlalu banyak nanti biayanya. Oke, lalu kita ingin dia tetap secara statistik bisa dipertanggungjawabkan, dia tetap signifikan. Oke, lalu lanjut. Nah, permasalahannya untuk sample size kan ada perhitungannya. Bapak Ibu pernah kan belajar dulu gimana ngitung sample size minimum untuk melakukan penelitian tertentu kan gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa pertimbangan waktu DHS menentukan sample size. Yaitu pertama pasti presisinya ya. Ketepatannya, presisinya. Lalu kemudian mampu atau enggak, logistiknya cukup atau enggak kan gitu ya untuk mengumpulkan data sebanyak itu. Lalu kemudian apakah kita mau representatif tingkat nasional atau sampai ke kabupaten atau sampai kecamatan. Loh, representatif sampai kecamatan berarti jumlah datanya jadi makin banyak kan gitu ya. Tapi kalau tingkat nasional aja datanya bisa lebih sedikit kan gitu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah soal logistiknya. Kalau datanya, sampelnya makin banyak, bukan hanya dananya makin banyak, waktunya makin banyak, kualitas datanya bisa berkurang karena terlalu lelah ngambil data. Ya, jadi sudah buru-buru gitu ya enumeratornya. Jadi ada banyak pertimbangan. Lanjut. Jadi kemudian pertimbangan berikutnya adalah ada sample size minimum untuk informasi tertentu. Ya, yang kita tahu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya infant mortality rate, kalau sampel size kita di bawah 800, itu kita nggak bisa bertanggungjawabkan angkanya. Jadi harus 800 sampai 1000. Untuk total fertility rate, ya, 800 sampai 1000 juga. Kalau kita ingin CPF, contraceptive prevalence rate itu 400 sampai 500. Kalau misalnya birth weight, berat lahir, itu sekitar 1000 juga. Jadi kita tahu bahwa minimal harus ada sekitar 800 gitu ya, kalau kita mau sampai hitungannya IMR tingkat provinsi misalnya. Harus minimal 800-an. Kalau CPR 400 sampai 500 bisa. Nah, kemudian seperti next. Selain itu, kan ada sample size itu kan household rumah tangganya ya. Karena kan kita perkirakan dalam satu rumah tangga harusnya ada satu wanita usia subur kan begitu. Jadi household base. Nah, kita juga perlu pertimbangkan bahwa ada non-response rate, orangnya nolak. Atau orangnya nggak ada, udah dipilih tapi orangnya nggak ada. Nggak bisa diwawancara. Kalau misalnya daerah perkotaan misalnya, umumnya banyak yang nolak, ya. Maka dengan begitu kita harus oversample, kita tambah jumlah sampelnya, karena ada kemungkinan banyak yang nolak satu tempat, ya. Lalu kemudian, jadi kalau misalnya kita sudah tahu dia minimumnya sekian, tapi ada kemungkinan ada yang nolak sekian 10% misalnya, maka kita harus tambahkan dia sampel size dari perhitungan tadi, ya, bisa dipahami ya, kenapa sampel size setiap daerah bisa berbeda-beda. Lanjut.